Dulu bau laut, kenapa sekarang bau buzzer? Buzzer memang menghebohkan. Selain karena pengertiannya masih gampang di otak kita, banyak yang asal sebut saja tapi tidak tahu arti sebenarnya. Juga karena ia keniscayaannya akan perkembangan dunia komunikasi digital sekarang ini. Lucunya, banyak orang yang pura-pura tidak siap menerimanya. Padahal sejatinya dia adalah buzzer juga. Hati-hati buzzer, teriak buzzer. Ini bisa menyilaukan pandangan kita karena mereka hadir sebagai tokoh yang berasa dizolimi oleh pihak yang ia tuduh buzzer. Bukan saja pura-pura tidak siap, malah mereka sengaja membelokkan makna kata buzzer itu sendiri. Sebagai orang-orang yang menyerang mereka saat mengkritik penguasa, atau mereka yang dipelihara oleh negara. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana ceritanya buzzer saat dulu Pilpres dan Pilkada yang justru menyerang, menghina dan memfitnah penguasa, itu sudah terbukti secara nyata. Jadi sebenarnya tidak ada rumusan buzzer itu hanya hadir untuk membela penguasa. Semua ada buzzernya dan belum tentu hadir karena dipelihara. Mereka mencoba mengecoh kita padahal mereka sendiri punya gaya persis buzzer yang selalu menyerang pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah akan negatif terus di mata mereka. Lihat saja bagaimana seorang Susi memframing hutang luar negeri kita dengan menyematkan artikel berita dari kompas.com di akun Twitternya. Utang luar negeri RI kini 5.803 triliun, Jokowi langgar janji tanpa memberi komentar apapun. Bagi saya ini tentu bau-baunya seperti buzzer. Buzzer yang tersembunyi atau tepatnya buzzer yang disarukan dengan ketokohan, mungkin sebagai pemantik bagi buzzer sesungguhnya. Padahal dia seharusnya tahu hutang itu tidak masalah, karena dia pernah berteman dengan ahli keuangan. Bukan tanpa alasan saya menduga seperti ini. Masalahnya, belum lama ini beberapa kali Susi membuat pernyataan pertanyaan di medsos, yang bagi saya lebih kurang modus dan gayanya seperti buzzer saja, selalu menyerang pemerintah. Masih ingat bagaimana dia melakukan pengarahan atau ujaran kebencian yang seolah-olah menjadi tanggung jawab Presiden? Katanya, mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan hate speech, ujaran kebencian baik yang mengatasnamakan agama, ras atau suku, relawan, dan lain-lain. Pandemik sudah cukup membuat depresi ekonomi sosial juga kesehatan jiwa masyarakat semua. Presiden disuruh baca medsos. Ada lagi masalah ketakutan Quick Kianci yang dia komentari, senada dengan menyerang pemerintah. Belum lagi ajakan dia untuk mengunfollow sebuah akun yang tidak sesuai dengan hatinya. Semua itu dia nyatakan di akun medsosnya. Perhatikan, bukankah modus buzzer juga seperti itu? Mengulang-ulang tuduhan kepada pihak yang berseberangan dengan kalimat dan kondisi yang berbeda-beda, lalu disampaikan di medsos, agar sengaja tidak sengaja didengungkan lagi oleh buzzer lainnya. Saya tidak tahu pemahaman Susi seperti apa, tapi bagi saya, orang yang modus operandinya seperti itu, mereka juga dapat digolongkan sebagai buzzer pada kepentingannya masing-masing. Bukankah buzzer itu menurut mereka adalah sekelompok orang yang menyerang seseorang yang mengkritik pemerintah? Setali tiga uang dengan mereka adalah buzzer yang semakin gencar memframing pemerintah dengan label negatif. Sama persis kebutuhannya, sama-sama ingin menyerang orang lain, hanya saja yang beda adalah objek serangannya. Jadi bagi saya, sekarang sudah tidak penting memeriksa apakah ada di antara mereka yang selalu mengkritik pemerintahan itu benar-benar terzolimi atau tidak. Karena mereka sendiri sudah membuka keran penzoliman kepada orang lain, dalam hal ini pemerintah dan orang-orang yang sedang bekerja untuk negeri. Mereka justru bersembunyi di balik pengakuan sebagai orang terzolimi, agar keberadaan mereka yang sejatinya sebagai buzzer itu tidak tertandai oleh publik, agar serangan mereka kepada pemerintah dapat dimaklumi. Saya tidak percaya kalau mereka mengaku mengkritik pemerintah tapi selalu melalui media publik, dengan harapan akan viral di media publik. Itu hanya alasan saja supaya mereka tidak disebut buzzer, padahal yang mereka lakukan adalah sama persis yang dilakukan oleh buzzer, menghantam harga diri orang lain di media publik. Dan seandainya Susi mau kembali membuka artikel kompas.com yang dia sematkan itu, mungkin dia akan malu kalau memang dia bukan buzzer. Saya perhatikan kompas.com sudah mengganti judul beritanya, yang awalnya utang luar negeri RI kini 5.803 triliun, Jokowi langgar janji, menjadi fakta seputar utang luar negeri RI yang kini 5.803 triliun. Bau-bau buzzer juga kayaknya. Semoga buzzer kembali ke alamnya dan laut Indonesia semakin kaya.
Sanjung SBY, Andi Arief malah sebabkan aib lama terbongkar. Kita disebut sebagai buzzer-nya pemerintah karena meluruskan hoaks yang dibuat oleh para pengacau negara ini, karena menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik buat rakyat. Karena ikut membasmi radikalisme dan paham khilafah yang hendak mengganti dasar negara. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengglorifikasi Orde Baru atau menyanjung presiden sebelum Presiden Jokowi? Bukankah sama saja? Mereka juga buzzer. Buzzernya Orba, buzzernya SBY. Tapi ya siap-siap saja dengan konsekuensinya. Sekarang ini zaman gampang cari informasi dan rekam jejak. Kalau saya bilang sejak jadi Presiden Jokowi itu sudah mulai membangun 65 bendungan, ini bukan omong kosong. Bisa dicari sumber beritanya dan data-datanya. Yang sudah selesai dibangun ada 18, tahun ini yang sedang dibangun atau diselesaikan mencapai 48 bendungan. Penyelesaiannya bertahap hingga tahun 2024. Bangunannya ada, baik yang sudah selesai maupun yang sedang dibangun. Sulit untuk menyebut itu sebagai hoax kan? Kebalikannya, jika buzzer SBY menyebut-nyebut soal proyek dan pembangunan, kita pun bisa mengecek kebenarannya. Pun mempertanyakan kenapa banyak proyek mangkrak di era SBY. Jadi kalau emang niat jadi buzzernya SBY ya harus siap sepenuhnya. Jangan macam-macam, jangan ngarang, jangan sembarangan berkata-kata. Apalagi di depan para netizen plus 62, kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan data atau informasinya ya habislah. Itulah yang terjadi pada Andi Arief. Terkait dengan peresmian bendungan Tukul di Pacitan oleh Presiden Jokowi, mungkin Andi Arief mengira inilah saat yang tepat buat membuskan sanjungan terhadap SBY. Dia pun mencuit di Twitter, belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas. Proyek MP3E ini saya ingat konstruksinya dibangun 2013, rencana selesai 2016 namun mundur menjadi 2021 ini. Banyak proyek MP3E yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik, tulis Andi Arief, sambil mengunggah data soal bendungan dan tahapan proses pembangunannya yang diklaim sejak tahun 2011. Cuitan Andi Arief ini bukannya mendulang simpati para netizen, tidak bikin netizen bilang wow, lalu ikutan memuja-muja SBY. Kebalikannya, para netizen malah mempertanyakan kebijakan SBY dan aib-aib lama pun terbongkar. Sebagai catatan, MP3E adalah master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Program ini dijalankan pemerintahan Presiden SBY sejak 2011. Nilai proyeknya 2.000 triliun sampai tahun 2025. Nilai proyek ini sangat fantastis ya, sejak diluncurkan pada tahun 2011 hingga kuartal 1 tahun 2014. Mendekati berakhirnya era SBY, nilai investasi proyek MP3E baru mencapai 397,73 triliun. Ada beberapa proyek yang gagal dibangun, antara lain proyek pembangunan gas tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat senilai 108 triliun, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batang senilai 40 triliun, dan pembangunan pelabuhan Cilamaya senilai 34,5 triliun. Banyak ya, ini yang bisa saya temukan di berita media dalam waktu singkat. Dengan temuan ini saja, aib SBY sudah cukup banyak terbongkar. Apalagi ketika Andi Arief sok mengklaim ada campur tangan SBY dalam pembangunan bendungan Tukul itu. Para netizen pun mempertanyakan, kenapa groundbreaking bendungan dilakukan mendekati akhir masa jabatan SBY? 10 tahun berkuasa, rakyat cukup disajikan perencanaan. Studi kelayakan duit lagi, anggaran nambah lagi. Perencanaan duit lagi, anggaran nambah lagi. Kajian duit lagi, anggaran tambah lagi. Terus begitu sampai lebaran kuda. Dan hasil 10 tahun hanya angan bagi rakyat @andiarif_, kamu waras. Komentar akun @jibrilakbar4. Akhirnya siapa yang menyelesaikan? Ya Presiden Jokowi dong. Tidak semua proyek MP3E dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Ketika memulai jabatannya, Presiden Jokowi mengkaji ulang pelaksanaan proyek MP3E, disesuaikan dengan kebutuhan rakyat tentunya. Menanggapi cuitan Andi Arief, ada satu lagi netizen yang mempermasalahkan mengapa menjelang akhir jabatannya, SBY malah mengadakan groundbreaking banyak proyek. Pertanyaan ini merujuk pada artikel berita dari investor.id pada bulan Juni 2014.
Disebut bahwa SBY saat itu menggebut groundbreaking 13 proyek infrastruktur senilai 525 triliun. Ada pula netizen lain yang membagikan artikel berita lama tahun 2013 soal pembangunan jembatan Kelok 9 di Sumatera Barat. Disebut bahwa akhirnya jalan layang atau jembatan Kelok 9 itu dibuka sementara di tahun 2013 setelah 10 tahun dibangun sejak 2003 dengan nilai proyek 580 miliar. 10 tahun ya. Sementara Presiden Jokowi yang baru 6 tahun memimpin sudah banyak sekali menghasilkan infrastruktur. Dan terakhir yang saya kutip di sini juga disebut oleh netizen mengomentari cuitan Andi Arief adalah soal laporan Epik Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Jokowi pada tahun 2016. Yakni temuan adanya 34 proyek mangkrak dari era SBY terkait pembangkit tenaga listrik. Mangkraknya proyek ini merugikan negara hingga triliunan rupiah. Nah kan, aib-aib lama pun terbongkar. Makanya kalau mau jadi buzzernya SBY, Andi Arief harus siap. Nggak bisa sembarangan mengklaim ini itu. Nanti aib-aib juga terpaksa diklaim. Karena gampang sekali mencari datanya. Rakyat juga tidak pernah melupakan soal lagu-lagu yang diciptakan oleh SBY. Jadi, please deh, kudu hati-hati ya. Selalu dari kura-kura.